Membangun karakter. Menurut KBBI, karakter merupakan tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter dapat terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga karakter harus dibentuk dan dikembangkan. Sementara menurut kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa, karakter didefinisikan sebagai nilai-nilai yang khas yang terinternalisasi dalam diri dan ditampilkannya dalam perilaku. Terdapat 18 nilai karakter menurut Kemendiknas RI yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Di antaranya ialah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan sosial, dan yang terakhir ialah tanggung jawab. Karakter yang kuat adalah karakter yang memberikan sumbangan terhadap pembentukan kehidupan yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Kekuatan karakter dapat terlihat dari tingkah laku individu yang mencakupi pikiran, perasaan, dan tindakannya. Kekuatan karakter dapat dibedakan dari cirinya dengan yang berlawanan, kemudian dapat diwadahi oleh kerangka berpikir yang ideal, dan yang terakhir ialah saling berkaitan dengan erat. Dalam membentuk karakter dibutuhkan pemahaman mengenai keutamaan dan kekuatan karakter yang selama ini sudah dikembangkan oleh manusia. Menurut Peterson dan Seligman, yang membuat daftar kekuatan karakter pribadi yang mencakup poin-poin berikut. Yang pertama ialah kebijaksanaan dan pengetahuan. Keutamaan ini mencakupi fungsi kognisi, diantaranya yang pertama ialah kreativitas, kemudian keingintahuan, lalu keterbukaan pikiran, kecintaan belajar, dan yang terakhir ialah kekuatan perspektif. Kemudian keutamaan yang kedua ialah kemanusiaan dan cinta, di mana kemanusiaan dan cinta ini merupakan keutamaan yang mencakup kemampuan interpersonal dan bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain. Keutamaan dari kemanusiaan dan cinta ini mencakupi yang pertama ialah kekuatan kemanusiaan yang merupakan kekuatan untuk berteman dekat dengan orang lain, sementara kekuatan cinta ialah kekuatan yang mampu membuat orang lain saling berbagi dan peduli satu sama lain. Kemudian yang kedua ialah kekuatan kebaikan hati menjadikan orang lain untuk membagikan kesenangannya dengan orang lain, sehingga mereka akan bersikap baik. Dan yang terakhir ialah kecerdasan sosial yang mencakup kecerdasan emosional dan intrapersonal sehingga dapat memahami perasaan orang lain. Lalu keutamaan yang ketiga ialah kesatriaan, di mana keutamaan ini merupakan keutamaan yang sosial yang melibatkan kemauan kuat untuk mencapai suatu tujuan meskipun terdapat halangan dari dalam maupun luar. Keutamaan ini mencakupi yang pertama ialah keberanian, kemudian ketabahan atau kegigihan, lalu integritas dan vitalitas. Lalu yang keempat ialah keadilan, di mana keutamaan ini ialah dengan memperlakukan semua orang dengan sama tanpa membedakan status dan yang hal lainnya. Ada 3 kekuatan keadilan yang mencakupi. Yang pertama ialah kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab sosial, loyalitas, dan kesiapan kerjasama tim. Lalu yang kedua ialah kesetaraan dalam memperlakukan orang secara sama rata dan adil. Dan yang terakhir ialah kepemimpinan. Lalu yang kelima ada pengelolaan diri, di mana keutamaan ini berfungsi untuk melindungi diri dari segala aspek buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari karena perbuatan diri sendiri. Yang pertama ialah pemaafan atau pemberi maaf, kemudian yang kedua mengendalikan diri, lalu memiliki sikap rendah hati, dan yang terakhir ialah bersikap kehati-hatian. Lalu yang terakhir ialah keutamaan transendensi, di mana merupakan kekuatan untuk memberi makna dalam kehidupan yang mencakupi. Pertama ialah penghargaan, kemudian rasa bersyukur, lalu penuh harapan, optimis, dan berorientasi masa depan. Kemudian juga semangat dalam menjalani hari. Lalu yang keempat ada spiritualitas yang baik, dan yang terakhir ialah menikmati hidup dengan selera humor yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memahami nilai dan nilai dasar dari Universitas Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai nilai. Apa itu nilai? Nilai atau value berarti sesuatu yang bernilai atau memiliki nilai. Nilai juga biasa dianggap sesuatu yang berharga, dianggap penting, dan juga memiliki kegunaan.
Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu nilai dasar Universitas Indonesia. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 004 garis miring peraturan garis miring MWAUI garis miring 2015 tentang anggaran rumah tangga Universitas Indonesia pasal 2 tentang nilai-nilai Universitas Indonesia mencakup tentang nilai dari Universitas Indonesia yang berjumlah 9 butir, yaitu yang pertama ada kejujuran, lalu ada keadilan, lalu yang ketiga ada keterpercayaan, yang keempat ada kemartabatan dan atau penghormatan, lalu yang kelima ada tanggung jawab dan akuntabilitas, lalu yang keenam ada kebersamaan, lalu ada yang ketujuh yaitu keterbukaan, lalu ada kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan nilai dasar dari Universitas Indonesia yang terakhir yaitu kepatuhan pada aturan, prosedur, dan panduan UI serta panduan lainnya. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai filsafat. Jadi, apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat terbagi menjadi dua, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat juga didefinisikan sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau mother of science. Filsafat disebut demikian karena kemunculannya mendahului ilmu pengetahuan. Kita dapat melakukan pembagian filsafat secara garis besar berdasarkan sistematika klasiknya yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah kita mengenal apa itu filsafat. Hal yang terjadi sesungguhnya adalah setiap cabang-cabang filsafat saling kait-mengait dengan erat. Yang pertama ada ontologi. Secara umum, ontologi dapat didefinisikan sebagai studi filosofis tentang hakikat ada atau being, eksistensi, realitas, serta kategori dasar keberadaan dan hubungannya. Dalam pengertian itu, ontologi bisa dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu ontologi dalam arti khusus dan metafisika. Dalam ontologi, kita berfilsafat tentang sesuatu yang keberadaannya dipersepsikan secara fisik dan tertangkap oleh indera. Sedangkan metafisika mengkaji realitas yang bersifat murni konseptual. Lalu berikutnya ada epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan yang ditelusuri melalui 4 pokok, yaitu sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, keabsahan pengetahuan, dan batas-batas pengetahuan. Pertanyaan yang hendak dijawab di sini adalah bagaimana proses perolehan pengetahuan pada diri manusia dan bagaimana ia dapat mengetahui. Dalam epistemologi, terdapat 3 cabang yang lebih spesifik, yaitu filsafat ilmu pengetahuan, metodologi, dan juga logika. Aksiologi dapat dimaknai sebagai sebuah studi tentang nilai-nilai. Pada dasarnya, pembahasan tentang nilai-nilai menyangkut cabang lain dari filsafat. Ada 3 nilai yang berbeda namanya dalam filsafat, tetapi mempunyai keterkaitan dan kesatuan makna, yaitu ada kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Di dalam aksiologi dibahas tentang nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan apakah itu perilaku baik. Selain itu juga, dibicarakan tentang nilai yang berikatan dengan keindahan. Cabang filsafat yang termasuk dalam aksiologi adalah etika dan juga estetika. Filsafat adalah sebuah kajian yang bersifat kreatif dan kritis. Kreativitas hadir ketika filsuf menciptakan teori-teori untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kita dapat mengilustrasikan proses dari memutuskan apa yang paling bisa diterima secara rasional, seperti menimbang berat dua objek tertentu. Kita menempatkan alasan atau argumentasi bagi sebuah keyakinan di satu sisi timbangan, dan alasan atau argumentasi lainnya yang menentang keyakinan di sisi lain. Setelah itu, diputuskanlah sisi mana yang lebih berat atau lebih baik. Berikutnya penerapan filsafat pendidikan dalam membentuk karakter. Terdapat 3 unsur pembentukan karakter manusia, yakni yang pertama, manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Manusia adalah makhluk yang sadar dan mempunyai pengetahuan akan dirinya dan dunianya. Manusia mengetahui dirinya berarti mengenal dengan baik kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sementara manusia yang mengetahui dunianya berarti manusia mengenal secara baik apa yang ada di dalam dunianya, baik potensi yang dapat memudahkan maupun tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Salah satu cara manusia mengetahui dirinya dan lingkungannya adalah melalui pendidikan.
Dengan pengetahuan, manusia dapat melakukan atau membentuk kembali sesuatu yang rusak menjadi baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pengetahuan, manusia dapat mengenal dirinya, orang lain, dan juga dunia di sekitarnya, sehingga ia mampu menempatkan dirinya dalam dunianya itu. Lalu berikutnya, manusia dalam hidup komunitas. Dengan kehidupan komunitas, kepribadian manusia dapat dibentuk melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Kehidupan komunitas dapat membentuk hidup manusia secara lebih baik melalui nilai yang ditemukan dalam komunitas tersebut. Lalu yang terakhir ada agama membantu manusia hidup lebih baik. Dalam konteks ini, agama mendapat tempat dan peranan penting. Agama dimengerti sebagai unsur integral dari budaya, terutama karena mengajarkan bagaimana hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana, dan nilai universal lainnya. Dalam agama terkandung ajaran-ajaran kebijaksanaan yang dapat mengarahkan manusia ke hidup yang lebih baik. Dengan demikian, hidup yang lebih baik dalam perspektif filsafat budaya adalah pembentukan kebijaksanaan secara internal dalam diri manusia melalui ajaran-ajaran agama. Bagian selanjutnya adalah logika. Yang pertama adalah definisi logika. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dalam beberapa arti seperti ucapan, kata, pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Pengertian logika yang kita kenal hari ini lebih mengacu kepada Alexander Aphrodisias yang menyebutkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang mengkaji prinsip, aturan, dan metode berpikir yang benar. Melalui logika, kita dapat membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Dengan mengetahui unsur-unsur, langkah-langkah, serta prinsip-prinsip dari penalaran yang tepat, berarti kita juga mengetahui bentuk-bentuk penalaran yang keliru. Selanjutnya adalah logika deduktif dan logika induktif. Penalaran merupakan proses akal budi bergerak dari suatu pengetahuan lama menuju pengetahuan baru dengan menempuh dua jalan, yakni deduksi dan juga induksi. Logika deduktif terwujud dalam suatu bentuk logis silogisme, yaitu suatu bentuk argumentasi yang terdiri dari tiga proposisi dan hubungan antar proposisi tersebut tidak terpisahkan. Sedangkan untuk logika induktif bertumpu pada observasi empiris sehingga pengetahuan yang dihasilkan merupakan generalisasi yang didasarkan pada pengamatan atas kasus-kasus yang dinilai mempunyai kesamaan. Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Yang pertama itu logika deduktif memiliki 3 ciri. Yang pertama itu analitis, di mana kesimpulan hanya ditarik dengan menganalisis proposisi-proposisi yang sudah ada. Kemudian tautologis, di mana kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara implisit sudah terkandung dari premis-premisnya. Dan a priori, di mana kesimpulan ditarik tanpa bersandar pada observasi empiris ataupun pengalaman indera. Sedangkan untuk logika induktif bersifat memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama sintetis, di mana kesimpulan ditarik dengan jalan menggabungkan kasus yang dinilai mempunyai persamaan. Kemudian yang kedua adalah general, di mana kesimpulan yang dihasilkan sudah selalu meliputi kasus yang lebih banyak atau lebih umum sifatnya. Kemudian a posteriori, di mana kesimpulan didasarkan pada kasus-kasus yang teramati secara indera. Kemudian selanjutnya adalah logika formal dan logika material. Dalam logika dibedakan antara bentuk argumentasi dan konten argumentasi. Bentuk argumentasi mengacu pada logika formal, sedangkan konten argumentasi merujuk pada logika material. Logika material ini lebih berfokus pada benar tidaknya konten suatu argumentasi yang ditentukan dengan kesesuaiannya dengan kenyataan, sedangkan logika formal berurusan dengan tepat tidaknya suatu proses penalaran. Kemudian ini merupakan tabel perbandingan logika formal dan material. Pada argumentasi 1, dinyatakan sahih secara logika formal dan benar secara logika material karena baik cara penalaran atau proses penalarannya dan juga isinya sesuai dengan kenyataan dan benar. Kemudian argumentasi kedua dinyatakan tidak sahih karena proses penalarannya dinilai tidak tepat, sedangkan pada logika material dinilai benar karena sesuai dengan kenyataan. Kemudian untuk argumentasi ketiga dinilai sahih karena
proses penalarannya tepat, namun dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan untuk argumentasi keempat dinilai tidak sahih dan salah karena cara penilaian proses penalarannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai etika. Yang pertama, saya akan membahas beberapa istilah dalam etika. Etiket merupakan serapan dari bahasa Prancis atau etiquette, yaitu ketentuan yang mengatur sikap, sopan, dan santun. Lalu ada moral. Moral ini merupakan cara seseorang dalam bertindak, memiliki adat dan kebiasaan yang sering dipahami sebagai nasihat, serta wejangan yang bersumber pada adat istiadat masyarakat tertentu atau bersumber pada teks suci agama. Kata norma berasal dari bahasa Latin yaitu norma, yang artinya kaidah atau petunjuk bagaimana orang berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada kode etik atau Code of Conduct atau COC yang merupakan pedoman menjaga prinsip profesionalitas dalam bekerja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki banyak arti, seperti akhlak, watak, dan adat kebiasaan. Lalu etika juga merupakan bagian dari penyelidikan filsafat atau philosophical inquiry, di mana kapasitas untuk berpikir kritis, radikal atau mendalam, dan analitis mengenai putusan moral dan nilai dari tindakan seorang individu. Selanjutnya ada kaidah dalam etika. Kaidah dalam etika ini berupa hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, nilai dan norma moral. Kaidah ini juga merupakan unsur hakiki yang dimiliki oleh manusia dan menjadi sangat penting ketika manusia akan melakukan berbagai tindakan sesuai tujuan dan keinginannya. Lalu ada teori etika. Teori etika ada hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, dan deontologi. Hedonisme merupakan kesenangan yang harus dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Lalu eudemonisme ini adalah teori etika yang berarti bahwa setiap kegiatan manusia selalu memiliki tujuan yang dianggapnya baik. Lalu ada utilitarisme. Utilitarisme ini adalah teori etika normatif yang mendasarkan pada prinsip kegunaan atau the principle of utility sebagai prinsip moral pada tindakan manusia. Lalu ada deontologi. Deontologi ini merupakan teori etika normatif yang berlandaskan pada kewajiban. Selanjutnya ada pentingnya etika dalam dunia kehidupan manusia dan akademik. Alasan mengapa etika atau termasuk etika terapan dibutuhkan sampai sekarang yaitu keragaman pandangan moral, modernisasi dan kemajuan iptek, serta munculnya berbagai ideologi. Untuk keragaman pandangan moral sendiri, itu berasal dari pandangan hidup, latar belakang budaya, kelompok, daerah, atau agama yang berbeda hidup berdampingan dalam suatu masyarakat dan negara. Lalu ada modernisasi dan kemajuan iptek. Modernisasi dan kemajuan iptek ini telah membawa perubahan besar dalam struktur kehidupan masyarakat, serta berakibat munculnya bertentangan dengan pandangan-pandangan moral tradisional. Lalu ada muncul berbagai ideologi, nah munculnya berbagai ideologi ini adalah munculnya ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup manusia dengan masing-masing ajaran atau pandangannya.